Diabetes itu memang suatu penyakit yang namanya ibu dari segala penyakit. Walaupun angka kematian yang paling tinggi adalah jantung dan stroke, tetapi biangnya atau asal usulnya itu banyak sekali dari diabetes. Istri saya itu kan penderita lupus. Saya di depan anak saya, papa cepat pulang, mama kayak mau mati. Apa tuh kalau gitu ciri-cirinya jadi autoimun? Sering sakit di sendi-sendi, di perut gitu ya. Mukanya ada warna-warna merah, kayak kupu-kupu. Rambut rontok juga katanya. Rambut rontok juga betul. Kenapa herbal di Indonesia yang seharusnya menjadi master di negeri sendiri, menjadi tuan di negeri sendiri, tapi sampai sekarang belum bisa mempunyai kedudukan seperti itu. Thank you for sharing, Yes. Pak Tony. Apalagi ini sesuatu hal yang sangat dekat di hati, apalagi dari pengalaman pribadi, pengalaman istri. Disclaimer buat siapapun yang juga menonton. Jadi saya di sini kita nggak jualan obat, saya juga tidak mengendorse produk apapun juga. Ini benar-benar ingin mengedukasi dan apapun juga yang di-sharingkan itu sungguh-sungguh bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Dengan keberanian seperti ini, supaya kita mandiri aja. Ini bisa menghemat negara ribuan triliun. Hari ini teman ngobrol saya ada dua sosok. Saya bilang mungkin cuma bukan teman ngobrol ya, tapi teman diskusi ya. Karena hari ini kita akan mendiskusikan tentang satu hal yang sangat penting, yaitu tentang kesehatan. Tapi saya kenalin dulu. Yang pertama ada Pak Tony Lai selaku founder dan juga CEO dari PT Biotech Indonesia. Halo Pak Tony. Kalau Ya, dan ada juga Ibu Siti yang juga mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode tahun 2000. Periode Pak SBY. Pak SBY, oke, berarti 2009 sampai 2009. Oh, 2004 sampai 2009 pada saat itu ya. Oke. Nah, ini mungkin dua orang dari dunia yang berbeda, tapi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol teman diskusi untuk ngomongin satu hal yang menjadi benang merah, yaitu kesehatan. Karena tujuannya datang ke sini karena ingin mengedukasi. Dan kalau kesehatan mungkin kalau zaman sekarang sih ada dua penyakit. Saya nyebutnya penyakit karena ini yang menjadi top of mind di banyak orang, apalagi sekarang udah sering banget ada di anak-anak muda juga. Dua hal itu, yang pertama adalah diabetes dan yang kedua adalah autoimun. Ya, jadi ada dua hal. Tapi mungkin sebelumnya tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu ya biar bisa tahu backgroundnya, karena dua-duanya kebetulan juga punya pengalaman yang berhubungan dengan diabetes dan juga berhubungan dengan autoimun atau lupus lebih tepatnya. Oke, mau yang mana dulu nih? Ibu dulu. Ladies first ya. Iya. Oke, ya silakan dulu Ibu Siti. Iya. Apa dong Oke, pertanyaannya? berarti kan sebelumnya adalah dokter jantung, lalu menjadi Menteri Kesehatan juga periode tahun 2004 sampai 2009, dan pernah punya pengalaman yang berhubungan dengan diabetes, dan akhirnya salah satu hal yang selalu dilakukan sampai hari ini terus menerus mengedukasi masyarakat Indonesia tentang kesehatan. Iya. Mungkin bisa dikasih tahu dulu nih. Iya. Diabetes itu memang suatu penyakit yang namanya ibu dari segala penyakit. Jadi walaupun angka kematian yang paling tinggi adalah jantung atau kardiovaskuler, jantung dan stroke, itu yang tertinggi di dunia maupun di Indonesia, tetapi biangnya atau asal usulnya itu banyak sekali dari diabetes. Jadi diabetes itu adalah calon-calon untuk menjadi orang-orang yang sakit kardiovaskuler. Jadi jangan dianggap enteng. Kalau kadang-kadang kadar gula darahnya cuma tinggi, itulah kalau udah jatuh ke diabetes, artinya Anda harus siap-siap untuk ke step yang berikutnya menjadi sakit jantung atau stroke. Nah, itulah mengapa kita concern banget pada diabetes. Dan kalau ke Indonesia itu mau pembangunannya berhasil, kita harus betul-betul bisa menurunkan angka kesakitan diabetes ini dengan sebaik-baiknya. Karena dengan menyaring supaya diabetes tidak berlanjut, maka kita juga bisa menyaring angka kematian karena jantung dan stroke. Nah, inilah kenapa diabetes itu penting untuk kita cermati. Dan kemudian satunya lagi tadi apa? Autoimun. Iya. Nah, autoimun itu sudah bukan suatu rahasia umum lagi. Saat ini sangat tinggi sekali penderita autoimun, di mana-mana ada penderita autoimun. Kalau dulu waktu saya sekolah, autoimun itu suatu diagnosa pelarian gitu, di mana kalau dokter tidak bisa mendiagnosa itu dari autoimun. Tapi gitu. sekarang benar-benar penyakit autoimun ternyata berada di mana-mana. Dan kalau menurut KIPI itu pencatatan
side effect dari pemberian vaksin di Amerika namanya VAER. Nah itu menurut catatannya di Amerika itu ternyata side effect dari pemberian vaksin ketika COVID kemarin itu autoimun sekarang sangat meningkat pesat. Oke, itu dari efek dari vaksin gitu ya menurut Ibu Siti. Penderita autoimun ada macam-macam, yang paling berat ya paling terkenal dan berat itu lupus ya Pak ya. Iya. Tapi ada juga autoimun rematika. Kebetulan saya juga menderita autoimun rematika, tapi saya bukan karena COVID. Saya jauh sebelum COVID sudah autoimun. Jadi dua penyakit ini memang sekarang sedang merajalela di negara kita. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi karena seringkali banyak orang yang bahkan nggak sadar atau nggak tahu bahwa sesungguhnya mereka penderita diabetes. Ya bahkan kayak survei membuktikan bahwa 1 dari 4 orang mungkin mereka nggak sadar bahwa ya sesungguhnya mereka ada berpotensi ya untuk diabetes karena kan nggak dicek secara reguler gitu. Oke. Nah tapi sebelum nanti kita lanjut kita kenalan lagi nih, berarti kalau ke Pak Tony. Pertama kali saya ketemu Pak Tony saya pikir wah ini are you Singaporean, are you Malaysian, because you sounds like Singaporean. Kirain orang Singapura, makanya saya tanya ini orang Singapura atau orang Indonesia? Saya Indonesia, benderanya Indonesia. Jadi, Indonesia asli ya. Indonesia asli. Dan cinta Indonesia. Tapi memang dari kecil memang dari SD sekolah di Singapura. Oke. Tinggal di Singapura. Memang cukup lama di Singapura. Agak mirip nih kalau saya 16 tahun di Singapura. Saya 14 tahun. 14 tahun ya. Yes. Betty lah ya. Beda Betty, tipis. Yes. 11-12. Nah, tapi menarik karena dari Pak Tony sendiri sekarang juga menjadi founder dan juga CEO dari PT Biotek Farmasi Indonesia. Kantornya di mana nih berarti? Di Cempaka Putih. Di Cempaka Putih. Oke. Pabriknya di Pulau Gadung. Di Pulau Gadung. Oke, itu daerah saya tuh zaman dulu sebelum tahun 98. Oh. Dulu saya tinggalnya di daerah Jakarta Timur. Nah, kebetulan sekolahnya di Santa Ursula. Jadi setiap kali lewat pasti dari Kayu Putih, lewat Cempaka Putih, lewat Senen Atrium, baru betul. ke sekolah. Betul. Gitu. Terus juga belakangnya ke Pulau Gadung berarti. Betul. Iya. Nah, berarti kenapa dan kapan mendirikan PT Biotek Farmasi Indonesia? Dan apa yang mendorong Pak Tony membangun PT Biotek Indonesia? Jadi dulu bisnis saya tuh bukan di bidang ini, namanya bidang farmasi ya, bidang obat-obatan, bukan di bidang farmasi dulu. Jadi di resources ya, di hutan ya, logging, kemudian di pertambangan. Nah kemudian ya saya mungkin menginvestasikan sebagian uang saya untuk melakukan research R&D. Kebetulan R&D-nya di Amerika, di California. Dulu mungkin saya tidak menganggap perusahaan itu karena mungkin biaya R&D-nya masih belum tinggi ya. Mungkin ya kalau kan dulu kurs US cuma 1.000, 2.000. Jadi kalau kita kirim 50.000, 100.000 kan cuma 100 juta atau 200 juta. Jadi tidak terlalu signifikan. Jadi kita tidak terlalu memperhatikan. Nanti di sana menyampaikan kepada saya, kita sudah mendapatkan obat begini, obat begitu. Oh iya, saya cuma bilang iya. Ini banyak obat yang terbaik. Nah, ya kemudian satu saat istri saya itu kan penderita lupus. Jadi dia mengalami kesakitan hampir setiap hari. Jadi dia sakit di perut sampai kejang-kejang, dia sampai mengerang-ngerang kesakitan. Nah, kemudian sudah lama akhirnya dia tidak mau mengerang lagi, dia capek. Dia kalau sakit cuma nangis saja. Jadi tulang-tulangnya tangannya sudah bengkok begini. Itu diserang di tulang-tulang. Lupus itu adalah penyakit autoimun yang paling berat. Dia bisa membunuh kita kapan saja. Dia bisa membuat mata kita buta, ginjal kita rusak ya. Contohnya Selena Gomez kan cangkok ginjal. Itu terdiagnosa karena lupus, penyerang ginjal rusak. Dia punya kesempatan, punya uang untuk ganti ginjal. Tapi yang Mesiana yang dulu 2023 meninggal Oktober, dia kan juga gagal ginjal karena lupus dan dia meninggal. Nah, jadi kemudian saya tidak tahu penyakitnya apa. Kan kalau di Indonesia mohon maaf ya, dokter-dokter sini bilang ini saraf kejepit, ini lambung, kasih obat lambung, kasih painkiller. Nah, kemudian kebetulan saya punya chief R&D datang ke Indonesia. Saya bilang ada satu hari gini, istri saya tuh terkapar di lantai, tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi badannya kaku, tidak bisa bergerak. Saya di depan anak saya, "Papa cepat pulang, mama kayak mau mati." Nah kebetulan chief R&D saya ada dan dia datang.
dia lihat ini kayaknya apa ya, dia kasih obat, semacam sesuatu obat untuk menenangkan dia bawa ke tempat tidur. Dia tanya, kamu masalahnya apakah pankreasnya begini, mungkin kanker pankreas atau kanker ovarium seperti itu. Akhirnya kamu ini dulu, besok kita pergi ke laboratorium. Dan diceklah segala macam kemungkinan ya, laboratorium. Tapi malam-malam jam 11 malam saya mau tidur, dia telepon saya malam-malam. Dia bilang gini, Ton, kamu jangan tidur ya. We are coming. Kayaknya aku tahu istri kamu sakitnya apa nih. Wow. Jadi sebelum labnya keluar. Jadi dia datang jam 11 malam. And ask your wife not to sleep. Jadi istri kamu jangan tidur juga. Kita tunggu. Pak, istri saya dipanggil. Yana, kamu sini. Kebetulan jadi nih, kamu minum obat ini. 5 kapsul. Okay. Langsung dia minum. Pas dia minum, duduk keringatan. Bagaimana? Kamu udah nggak rasa sakit? Berarti kamu lupus. Nah, jadi pas besok hari keluar dari lab di Prodia, itu positif lupus. Oke. Nah, nanti dia ajarin saya apa itu lupus, yang mungkin nanti saya akan ceritakan kepada orang apa itu lupus yang dia, karena saya kan bukan orang saintifik ya. Yeah. Saya tidak ada sekolah medis, tidak sekolah kedokteran, tidak sekolah farmasi, tapi saya diajarin layman terms istilahnya. Jadi supaya mengerti. Nanti saya akan mengedukasi publik apa sebenarnya itu yang namanya autoimun. Karena orang kan bilangnya darah putih, sarang darah merah, itu belum semuanya tepat. Nanti saya akan beritahu secara mental supaya orang-orang teredukasi apa itu sebenarnya autoimun. Oke. Nah, jadi pada saat itu istri nggak tahu dan memang tidak, walaupun udah ke dokter nggak disebutkan itu lupus atau autoimun ya. Kalau sampai tidak kedeteksi. Ada dokter kemudian disebutkan. Betul. Ada dokter bilang ini saraf kejepit, suruh operasi. Kalau operasi hari itu istri saya sudah pasti mati. Saya sudah pasti mati istri saya. Cuma Tuhan kan belum kasih dia mati, itu seperti itu. Jadi prinsipnya itu memang setelah itu obatnya ini masih mahal sekali. Jadi ini obatnya saya cuma sisa sekian nih. Terpaksa saya harus kasih kamu pakai steroid. Namanya imunosteroid. Jadi biasa autoimun itu ditangani steroid. Jadi kan yang namanya imunosupresan. Supres kan menekan. Supaya imun kamu yang orang bilang imun kamu yang membuat kamu masalah ditekan supaya tidak membuat kamu masalah. Steroid. Terpaksa saya kasih kamu steroid, tapi steroid nggak boleh dipakai lebih dari 4 hari karena menimbulkan efek samping. Tapi karena tidak ada obat lagi, daripada imun kamu membunuh kamu, saya harus kasih kamu steroid. Nah, jadi dia pulang. Nah, pada waktu itu 1 botol itu kita buat sendiri di Amerika, modalnya $700. Wow. 1 botol, istri saya perlu satu bulan mungkin 2-3 botol karena dia waktu itu dosisnya besar sekali. Saya pikir-pikir, tapi ini obat bisa banget ya, istri saya bisa hidup seperti orang normal ya. Mendingan saya bangunnya pabrik secepatnya. Maka jadi saya langsung bukan cuma itu, nanti ada cerita tentang yang lain kenapa saya membangun pabrik ini lebih cepat. Karena banyak sekali yang bukan cuma masalah autoimun, istri saya masalah kanker ovarium juga diobati dengan obatnya biotek sampai marker kanker turun dari 544 jadi 21,6 sampai tumornya hilang, sampai dokter pun terkaget-kaget. Ya bahkan dokter dia tadinya dia skeptis, dia bilang ini obatnya obat dewa ya, kalau kamu patenkan kamu bilioner. Sekarang obatnya sudah ada. Jadi itulah karena masalah istri saya itu saya mempercepat membangun pabrik, karena saya pikir kalau dengan bangun pabrik ini banyak masyarakat yang bisa terselamatkan, lebih ditolong. Iya, tahun berapa tuh berarti kejadian itu? Kalau yang untuk masalah autoimun tuh mungkin dari tahun 90 berapa ya? 97 ya. Sorry, 2017. 2017. Nah, kalau dia punya kanker itu 2020. Jadi sudah bayangin, sudah lupus, kena kanker ovarium lagi. Sudah stadium 3C. CA-nya CA125 sudah 544. Itu sudah stadium 3C. Jadi ide ini berarti berasal dari cinta ya. Iya. Dua-duanya berasal dari cinta atas pada istri dan sekarang sehingga sudah sehat, sudah lebih sehat. Jadi ceritanya waktu dia kena kanker ovarium itu ada tumor 8 cm, sudah ada di MRI. Jadi semua yang saya sampaikan di sini itu ada labnya, ada buktinya, bukan cuma ngomong. Jadi kemudian pada waktu itu kan 2020 pandemi, kami mencari dokter yang reliable. Dapatlah ini katanya anak Tuhan nih, lulusan Jerman lagi ke onkologi, dia ada di Rumah Sakit Brawijaya. Jadi dia lihat, oh ibu ini solusi cuma 2, angkat organnya dan kemo harus diangkat.
Karena kalau enggak takut naik lagi. Tapi Menyebar. kita berpikir, saya mau second opinion, saya mau tunggu Pining atau Singapura buka deh. Tunggu kan. Tapi selama pandemi 2 tahun kan tidak buka-buka Singapura. Ya kan. Akhirnya kita obatnya kan belum, pabriknya belum jadi, tapi obat saya sudah ada. Saya minum obat yang namanya Dialance, dulu sugar balance 22. Pas kita cek di lab per minggu per minggu. Jadi kok turun dari 54 turunnya 390, turun lagi. Jadi tiap minggu kita ke lab, tiap 2 minggu kita ke dokter Firman yang dokter di Maya Brawijaya itu. Kita kasih lihat dok ini CA-nya turun loh. Nanti dokternya bilang ini kan belum ada obatnya, belum ada begini, belum ada begitu. Nah tapi pas 2 minggu datang turun lagi. Nah akhirnya pas 2 bulan 1 hari itu labnya jadi 21,6. Markernya 35, sudah di bawah marker. Tapi karena istri saya merasa takut nanti dia takut kan udah takut mati ya. Daripada gitu mendingan gak apa-apa deh kita angkat aja. Kan berat sekali seorang wanita ya untuk mengangkat ovariumnya ya. Jadi dia bilang saya angkat organnya aja deh, nggak apa-apa daripada saya mati, dia bilang gitu. Dia biasa kan kalau setiap kali kesana kan USG tuh, dia lihat, loh ibu dulu masalahnya di sebelah kiri atau sebelah kanan ya? Ibu punya sebelah kiri bersibang, sebelah kanan ada, tapi semua kok dulu mas sebelah kiri sebelah kanan, balik lagi ke meja tumornya sudah tidak ada. Wow. Dia langsung bilang itu ada di Instagramnya beliau, bisa dilihat nanti. Dia bilang ini, saya bilang dia duduk gini, ma'am, dia bilang gini, kalau saya mau nakal ya dia bilangnya, saya suruh operasi aja, itu ratusan juta. Tapi ini udah hilang, dan cairan khas kankernya juga sudah hilang. Wow. Nah jadi ini dia bilang ini kebesaran Tuhan. Tapi yang tadinya dia ragukan kita punya obat itu, dia langsung bilang begini, ma'am, ini obat dewa, dia bilang gini, kalau kamu patenkan kamu pasti biliuner. Saya bilang sama dokter itu, aku udah beli tanah di Brebes, sebelah saya mau bangun gede. Nah nanti kalau sudah jadi saya kasih dokter ya. Ya. Tapi mohon maaf, setelah ini produk ini sudah beredar, saya hubungi dia tidak begitu menghiraukan saya. Saya berpikir gini, kalau obat saya kan harganya 1 botol cuma 1 juta. Ngomong kasar saya cuma kasih komisi paling dia cuma dapat 300.000. Tapi dia operasi 1 orang bisa 70-80 juta. Seminggu dia bisa operasi 3-4 orang. Sudah berbeda secara ekonomi, bedanya ribuan kali lipat. Jadi menurut saya, tapi kalau saya kan prinsipnya kan saya mau nyelamatin orang ya. Makanya dengan adanya podcast seperti ini, saya menghimbau kalau orang rajin check up, nantilah kita lebih banyak edukasi supaya penanganan lebih sederhana dan lebih tidak menyakitkan. Iya, betul. Thank you for sharing, Pak Tony. Apalagi ini sesuatu hal yang sangat dekat di hati, apalagi dari pengalaman pribadi, pengalaman istri gitu. Dan hari ini saya juga pengen bilang, ini juga disclaimer buat siapapun yang juga menonton. Jadi saya di sini kita nggak jualan obat, saya juga tidak mengendorse produk apapun juga. Tapi ini seperti yang Pak Tony juga tadi sebutkan, ini benar-benar ingin mengedukasi, dan apapun juga yang di-sharingkan itu sungguh-sungguh bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Nah jadi ini satu hal yang menurut saya sangat menarik, sehingga kita juga bisa lebih open mind untuk bisa mengetahui, karena sometimes mencegah lebih baik daripada menyembuhkan. Dan salah satu cara untuk mencegah adalah ketika kita tahu penyakitnya ini apa dan penyebabnya apa, sehingga kita bisa tahu preventifnya seperti apa. Termasuk salah satunya berarti harus rajin-rajin cek, karena kalau kita nggak cek ya kita nggak akan pernah tahu. Karena apa yang terlihat di luar belum tentu bisa terdeteksi maksudnya itu kan tidak terdeteksi ya dari luar ya, tapi kan harus dicek dulu supaya kita bisa terdeteksi dari dalam gitu. Apalagi kayak autoimun, mungkin dari luar terlihat baik-baik aja, padahal dalam tubuhnya sedang berperang keras sekali tuh di dalam sesungguhnya. Karena autoimun walaupun di labnya negatif, karena kan kita sudah pengalaman banget, ribuan kita sudah lihat, jadi kita sudah tahu kok, oh ini sudah pasti lupus. Karena ciri-cirinya sudah terlalu sering kita lihat. So kadang-kadang lupusnya negatif, saya sudah yakin itu lupus, karena kita sudah lihat ribuan orang. Oke. Apa tuh kalau gitu ciri-cirinya jadi autoimun? Di sendi-sendi, ya dia sering sakit di sendi-sendi, di perut gitu ya. Banyak macam sih, mukanya ada warna-warna merah gitu, kayak kupu-kupu gitu ya. Seperti itu. Jadi rambut rontok juga katanya. Rambut rontok juga betul ya. Betul. Jadi mungkin saya sedikit cerita tentang autoimun aja deh, lebih gampang ya. Jadi teman-teman, saya tidak berbicara scientific terms karena nanti teman-teman tidak akan mengerti.
Jadi kalau di tubuh kita kalau ada foreign object, makhluk asing nih, entah itu virus atau apa, yang menghampiri namanya makrofag. Makrofag bentuknya kayak Pac-Man. Kita bicara kartun terms ya. Iya, yang makan. Dia makan. Nah, kalau dia tidak kuat, dia berkomunikasi dengan teman-teman. Jadi sel dengan sel itu berkomunikasi itu pakai signal. Jadi signaling. Kita juga ahli di signaling sel. Kita ahli di situ juga. Jadi dia kirim signal. Nah, teman-teman yang dipanggil itu datang ke tempat ke tempat signal yang berasal itu, kayak gini, dia buka pintu. Dia ketaruh bom dan dia pakai senjata otomatis, semua isi ruangan ditembak, termasuk kita. Jadi yang baik itu. Nah, yang baik juga ditembak sama yang dipanggil itu. Nah, masalah orang autoimun, padahal di dalam ruangan ini tidak ada makhluk asing. Dia tetap kirim signal. Jadi sebenarnya kesalahan di signalingnya. Nah, tapi dunia di luar sana menganggap, wah, ini sistem imun kita lagi overactive. Mereka menciptakan obat namanya imunosupresan. Jadi, supres kan menekan. Nah, jadi kalau kita ingat waktu kita pandemi COVID, kita kan waktu kita kena virus, antivirusnya ada antivirus. Kemudian virus masuk ke dalam tubuh, ke dalam sel. Kalau sudah masuk ke dalam tubuh belum terinfeksi ya. Nanti virus itu masuk ke dalam sel, dia berikatan dengan reseptor-reseptor dulu, masuk ke dalam sel, baru dia bereplikasi. Virus bisa bereplikasi kalau sudah masuk ke dalam sel manusia. Nah, jadi setelah dia bereplikasi, dia menyebabkan overactive namanya sitokin. Jadi dinamain badai sitokin. Nah, jadi kita kalau kehilangan penciuman, mata buram-buram, kehilangan saturasi oksigen, berlendir-lendir, itu semuanya disebabkan oleh badai sitokin. Kita dibunuh pun itu disebabkan oleh badai sitokin, itu penyebabnya. Nah, di rumah sakit kan dikasih imunosupresan. Jadi untuk menangani badai sitokin itu dikasih imunosupresan. Nah, imunosupresan itu isinya majority steroid. Makanya waktu penanganan COVID di rumah sakit, kok sudah dikasih imunosupresan, dikasih lagi imun booster. Kan imun booster kan saya langsung sampaikan ke rumah sakit, loh, penanganan di rumah sakit kok lucu ya, saya bilangnya. Kamu menekan imun kamu supaya tidak membunuh kamu kasih lagi imun booster. Jadi bolak-balik, makanya orang banyak mati. Nah, jadi itulah yang namanya diciptakan imunosupresan seperti itu, isinya major steroid. Tapi dokter-dokter kan harus jujur. Steroid itu kan tidak boleh dipakai jangka panjang. Jangka pendek pun tidak boleh. Paling bisa 4 hari. Hari keempat dia sudah menekan semua sel. Dan imunosupresan itu atau steroid tidak bisa memilih sel mana yang aktif, sel mana yang ini. Dia kalau dimasukkan dalam tubuh semua ditekan, everything. Jadi kalau obat itu kalau di biotek bilang itu obat sapu rata. Mohon maaf kalau biotek mau menciptakan obat seperti itu dalam sehari saya ciptakan 100, gampang banget. Nah, kalau di biotek, ini kan masalahnya di signaling. Nah, jadi obat kita masuk ke dalam tubuh, menghampiri makrofag tadi. Kan belum ada musuh ya, kok kamu kirim signal, jadi stop signalingnya. Nah, kita mengregulasi signalingnya tadi. Nah, jadi kalau teman-teman dokter yang mendengar, itu bahasa ilmiah itu regulation of TNF alpha dan NF kappa B. Satu-satunya obat di dunia yang mengregulasi 2 faktor itu cuma obatnya biotek namanya Regimum. Nah, kemudian istri saya juga lupus, anak saya lupus. Tidak mungkin saya kasih mereka makan steroid tiap hari. Dan lupus, mohon maaf teman-teman yang lupus kan, itu kan for the rest of your life. Nggak bisa disembuhkan total. Tidak bisa sembuh total. Jadi tapi dia anggaplah bisa diredam aja. Nah, tapi dengan obat kita Regimum, karena saya kan istri anak saya lupus parah, ya gitu ya, istri saya parah sekali. Jadi dia harus take this for the rest of her life. Nah, Regimum ini dari beri-berian. Tapi berry yang sangat kuat, ya blackberry, elderberry, blackberry. Jadi tapi bukan berry biasa ya. Nah, jadi istilahnya sudah diproses melalui bioteknologi. Ya, nah, jadi ini mau minum, orang tidak punya penyakit mau minum 3 kapsul, 4 kapsul, 10 kapsul per hari sampai seumur hidup, saya jamin tidak akan ada efek samping. Apalagi saya kasih istri dan anak saya yang cewek. Ya, jadi mereka they live like a normal human being. Nah, itu jadi saya berpikir orang-orang yang lupus kasihan ya. Karena mereka hidupnya sengsara, sakit tiap hari, dan mereka dikasih steroid. Nanti mereka gagal ginjal, mereka meninggal. Nah, jadi mereka kasihan kenapa? Karena mereka belum tahu ada obat namanya Regimum. Jadi saya bilang sama staff saya itu, bukan kita mau jualan loh, is the true gitu. Mereka hidupnya setengah mati, orang-orang lupus, kesakitan. Nah, itu kita cuma mau kasih tahu, nah ini ada
Jadi you pick aja panduan Kementerian Kesehatan untuk orang-orang lupus itu hidrokloroquine. Teman-teman yang di bidang kesehatan bisa tahu kan hidrokloroquine dia bisa dengan cepat bikin mata kamu buta. Itu obat anti malaria loh. Panduan Kemenkes. Nah sekarang obat kita sudah selesai uji klinis, diuji dan sudah digunakan di Rumah Sakit Mayapada. Nah jadi sekarang kamu punya pilihan, kamu mau pakai steroid yang begitu keras atau kamu mau pakai beri-berian. It's your choice. Kan yang lebih herbal ya. Herbal dan aman gitu. Herbal dan aman. Betul, Oke. Ya tapi memang lupus ini satu hal yang menjadi concern karena sering terjadi terutama untuk perempuan, apalagi di masa-masa produktif. Perempuan muda lebih tepatnya justru. Banyak yang setelah hamil kena lupus. Banyak yang setelah hamil kena lupus gitu, dan bahkan dari Kementerian Kesehatan pun sekarang juga lagi menggalakkan saluri. Jadi maksudnya untuk periksa lupus sendiri gitu, supaya perempuan-perempuan ini sadar sehingga kita bisa tahu dan mendeteksi lebih awal gitu. Jadi ini satu hal yang memang karena kalau nggak dicek kita nggak akan pernah tahu, dan itu bisa terjadi khususnya untuk perempuan muda. Tapi saya sampaikan satu kali lagi bahwa dicek itu penting, tapi kadang di lab itu negatif, dia tuh positif lupus, sering begitu. Nah terus kok kayak gitu gimana dong? Dari mana kita bisa tahu kalau kita kan percaya dari hasil lab? Kapan-kapan ketemu biotek aja. kita tuh beri konsultasi kesehatan ke orang tuh gratis semua kok. Oke. Tapi keluhannya sebetulnya khas loh. Keluhannya kelihatan dari dia punya sakit seperti apa, dia punya keluhan seperti apa. Kalau ada dan ciri khasnya gini, dia ada masalah dengan tulang. Oke. Ada loh. Iya, nah ini makanya saya mau komentar nih dari mantan Menteri Kesehatan. Karena kan kalau dari orang awam biasanya kalau kita ada gejala ya, atau kalau kita mau ngecek ya pasti kita akan ceknya ke lab dong. Betul. Dan pasti harusnya ya lab itu kan klinikal ya, pasti kan teruji dan harusnya nggak mungkin salah. Jadi kan kita pasti akan percaya dengan hasil lab. Nah kalau memang berbeda, saya juga pernah lihat Pak Tony ini ada seseorang gitu ya. Aduh kamu pasti lupus deh, cepat kamu periksa, kamu gini si Abel ya. Iya. Dan benar setelah diperiksa memang benar lupus. Dan kemudian diterapi. Maksudnya diperiksa di lab? Di lab. Negatif atau positif? Oh positif, karena dia belum ngecek tapi udah kelihatan sesungguhnya. Dia suka bisa melihat, itu ini, masa sih batin saya gitu ya. Coba deh suruh periksa, ternyata bener. Pak Tony kayak dukun aja sih bilang gitu. Sebenarnya yang jago itu bukan saya punya Chief R&D. Jadi memang karena kita sudah berpengalaman dan mohon maaf. Mungkin karena dulu istri yang sakit jadi dia sangat terkesan atau gimana? Chief R&D saya di kantor yang jagonya. Kalau saya nggak begitu jago. Jadi karena kita sudah ketemu orang-orang autoimun sudah beribu-ribu. Sudah beribu-ribu. Jadi ciri khasnya kita udah lihat. Chief R&D kita kan kadang-kadang orang dia bisa melihat orang, bapak punya masalah dengan ginjal. Oh saya tidak punya masalah. Dari bapak punya mata dan kulit saya sudah tahu bapak punya masalah dengan ginjal. Bapak coba cek di lab. Pas cek di lab betul fungsi ginjal 40. Jadi mereka sudah tahu gitu ciri-ciri seperti apa. Oh berarti kalau gitu mungkin saya luruskan ya supaya tadi informasinya nggak salah, karena kalau kita cek di lab sudah pasti kalau misalnya memang positif ya berarti kan memang itu benar. Ya kan, karena kadang-kadang kan ada gejala tapi kan belum tahu, makanya belum terdeteksi, kita ke lab akhirnya dicek, dan kalau itu positif berarti itu confirm. Tapi kalaupun memang ada gejala dan dicek di lab hasilnya negatif, tapi misalnya dalam keseharian tetap aja ada symptoms, ya berarti mungkin harus cek second opinion, mungkin cek di lab yang berbeda atau mungkin cek nanti pada waktu yang berbeda. Betul, karena kan itu nggak konsisten ya. Tapi kalau misalnya rasanya nggak enak dicek juga ternyata hasilnya nggak bagus, berarti itu confirm. Tapi kalau misalnya ada perbedaan ya berarti ask for second opinion atau mungkin check and recheck lagi. Gitu. Makanya kalau dengan biotek ini kan istilahnya tuh nothing to lose. Karena orang tidak sakit pun mengkonsumsi obat kita kan tidak masalah. It is a luxury for you untuk bisa menggunakan obat yang namanya Regimun. Dia bisa repair, it's a very good reparation for your body ya. Jadi efek repair kuat banget. Jadi orang rambutnya rontok sampai hampir botak bisa tumbuh lagi dengan obat yang sama. Karena gini, kadang-kadang orang yang saya kasih advice ya, orang kan banyak sekali tuh masalah skincarean yang sudah mulai fight kiri kanan yang masalah overclaim gitu ya. Nah sebenarnya coba logically gitu, orang kemoterapi kok rambutnya bisa sampai botak? Ya karena kan selnya dimatikan dia nggak tumbuh. Jadi tapi kan dia bukan kemonya di kepala, dia kemonya di usus atau di sini. Jadi sel-sel baiknya artinya sebenarnya rambut rontok itu paling penting di dalam, bukan di kepala.
Oke. Ya, jadi kalau bisa dilihat orang-orang yang sering sakit GERD itu sering rambut sering rontok. Nah, jadi sebenarnya kalau kita perbaiki dari dalam, termasuk juga ada orang berjerawat sampai bertubi-tubi itu, ya kan, mau pakai skincare kayak apapun nggak bisa, nanti ditumbuh-tumbuh lagi seperti itu, karena ada inflamasi di dalam. Jadi you repair from inside. Kalau kamu repair from inside, nanti skincare kamu nggak usah beli mahal-mahal. Beli yang natural, yang alami aja. You repair from inside. Itu yang saya advise kepada teman-teman di luar. Jadi jangan gampang termakan itu apalah iklan atau apapun ya, atau testimoni. Jadi kalau Ibu Siti bukan testimoni, itu yang terjadi terhadap Ibu Siti ya. Dulu kan pernah diabetes juga, seperti apa Ibu bisa cerita? Iya, boleh. Nah, nanti saya sebentar lagi naik ke sini, tapi saya mau confirm lagi nih, berarti sebenarnya apa yang terlihat di luar itu pasti disebabkan oleh apa yang ada dari sel kita. Contohnya misalnya kayak rambut rontok, atau mungkin tadi jerawatan yang terlalu berlebihan, atau mungkin nyeri-nyeri sendi, atau mungkin hal-hal yang terlihat di luar itu sebabnya pasti karena ada sel yang tidak baik akhirnya berkomunikasi dan akhirnya terjadi rambut seperti itu. Rambut itu lebih banyak penyebabnya di perut. Oh gitu. Yes. Oh iya. Oke. Jadi kesalahan makan, pokoknya semua di perut. Perut dan GERD itu sudah. Perut dan GERD. Oke. Dokter-dokter harus tahu. Oke. Nah, yang kayak gitu malah dokter malah nggak tahu loh. Ya, banyak hal yang kadang-kadang dia berdasarkan learning by doing ya. Jadi bukan semuanya harus gini. Semuanya juga harus ilmiah. Iya, karena kan berdasarkan R&D juga harus kan. Scientific. Jadi kita kan gini, kenapa mohon maaf ya, kadang-kadang bukan kita lebih pintar dari dokter, enggak. Dokter itu kita punya partner. Tapi kan kita menciptakan obat. Nah, kalau saya untuk Pak Tony begini, kemudian saya cari di jurnal-jurnal ilmiah yang betul-betul bisa, yang kredibel tentu saja. Kemudian saya cari apa sih itu berry ini, Macuberry itu seperti apa, raspberry seperti apa, cranberry itu isinya apa sih? Saya diam-diam dan saya pelajarin betul, dan ternyata di majalah-majalah, di jurnal-jurnal ilmiah yang sudah kredibel, yang memang kredibel, itu memang ada penelitiannya. Macuberry itu efeknya begini, dan kemudian ada cranberry, raspberry, ya banyak sekali berry, dan sayangnya Indonesia kan tidak kaya dengan buah bukan berry, penghasil berry ya karena cuacanya iklimnya betul, berbeda. Tapi berry itu paling antioksidan yang paling luar biasa, nggak ada duanya, dan juga mempunyai antiinflamasi yang luar biasa. Nah, kemungkinan besar regimen itu mempunyai antiinflamasi yang sangat kuat, karena isinya memang buah-buah berry itu yang di bioteknologi, di mana intinya di ekstrak kayak chemical compound ya, kalau saya bilang chemical compoundnya diperkuat dan side effectnya itu dihilangkan. Itu istimewanya bioteknologi. Jadi itu seperti sarinya berry yang sudah disarikan lebih ini lagi. Oke. Kalau Bu Siti sendiri gimana nih bisa pertama kali kenal dan tahu dengan Pak Tony? Saya kenal sama Pak Tony itu ya gara-garanya produk dia. Jadi saya ini sudah lama banget bercerita, tadinya prediabetes. Tapi prediabetes saya udah dikasih obat. Metformin ya dari dokter waktu itu. Sudah berapa tahun ya Pak? Saya ketemu 10 tahunan. 10 tahun. Nah, tapi bukannya tambah turun, tapi tambah naik. Waduh, dari kira-kira 6 sampai jadi 6,8 HbA1c saya. Padahal kalau lebih dari 6,5 itu udah diabetes. Saya udah worry banget. Kalau saya tanya sama teman-teman, saya kan juga dokter, jadi saya mesti tanya teman-teman, nanti tambahin lagi obat gula lagi. Lah kan sudah dikasih itu, tapi nyatanya HbA1c saya naik terus. Nah, saya kebetulan ada kenalan temannya Pak Tony, kenal sama saya, dan itu yuk tak kenali sama teman itu, dia punya produk herbal katanya. Nah, kebetulan saya kalau dengan herbal itu saya sudah seneng dari awalnya kalau herbal itu. Saya sangat percaya dengan herbal. Nah, kemudian saya dikenalin Pak Tony punya ini. Oh iya, ini dia langsung ini nih. Masa iya, dalam hati saya sebenarnya saya tadinya
nggak terlalu percaya. Tapi karena saya dikasih, tapi ibu jangan makan obat itu lagi, buat kimia lagi. Awalnya saya nurutin aja deh. Saya makan betul. Nanti 2 bulan ibu cek lagi ya HbA1c-nya. Tapi 1,5 bulan saya udah grogi. Jangan-jangan nggak ada efeknya ini. Nah kalau nggak ada efeknya stop aja kan. Iya. Kenapa saya menunggu 2 bulan, terus jangan-jangan bohong ini. Nah itu ternyata baru 1,5 bulan saya cek lagi HbA1c-nya, ternyata turunnya banyak banget dari 6,8 sampai 5,7 dulu, kemudian 5,6. Iya. Oke. Oh, saya 1,5 bulan sebelum waktunya ketemu dia, udah ketemu dia lagi Bapak. Loh, kan belum waktunya Bu. Ya, tapi karena saya udah pengen banget tahu, dan sampai sekarang alhamdulillah selalu di bawah 5,6. Terkendali berarti terkendali. ya. Kalau Okay. 5, di bawah 5,7 sudah normal. Anda juga pasti di bawah 5,7 kalau memang normal. Itu HbA1c. Jadi orang kadang-kadang salah, periksa gula udah tenang. Padahal seharusnya yang lebih, kalau saya lebih percaya dengan HbA1c. Akuratnya untuk level diabetes per 3 bulan. Karena kalau kadar itu kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Nah itu mestinya coba dicek HbA1c. Oke. Kalau Anda sering pipis pada waktu malam, kalau Anda sering haus terus, padahal nggak puasa, haus terus, dan kemudian pengen makan terus. Nah itu Gejala kalau dicek diabetes. darahnya, tinggi dikit misalkan, terus enak aja gitu, itu tolong periksa HbA1c. Karena diagnosnya dari HbA1c. Oke. Kemudian Ibu, karena kan selalu terjadi kepada semua orang, bukan cuma di Indonesia. Dikasih obat-obatan terlalu banyak. Jadi saya kumpul sama teman-teman dokter, saya bertanya nih, kenapa sih pasien-pasien diabetes itu ya nanti pada akhirnya ginjalnya rusak, cuci darah dan meninggal. Indonesia angka meninggal diabetes ya, disebabkan oleh diabetes setiap tahun tuh di atas 200.000. Sudah puluhan tahun. Saya bersurat terbuka ya kepada kementerian, saya bilang kok Indonesia meninggal 200.000 orang per tahun nih. Jadi artinya sudah puluhan juta Tapi itu orang. memang komplikasi. Ya. Komplikasinya diabetes itu Artinya ke jantung, ke stroke dan ke ginjal. Artinya saya sampaikan kok di kementerian apa sih solusinya dari kesehatan ini? Saya langsung belak-belakan, lah kalian tuh tidak punya solusi, saya bilang. Solusi kalian tuh never ending story. Kenapa nanti dikasih obat 1, oh dia turun, kayak Ibu nih dikasih obat lagi 1 tambah dosis, oh tidak bisa turun, dikasihlah insulin. Insulin itu sudah seumur hidup. Jadi your way of solusinya adalah seumur hidup. Saya bilang itu never ending story, cerita tanpa akhir. Itu bukan solusi. Itulah yang saya sampaikan. Jadi kemudian kena masalah ginjal. Ibu kan kena masalah ginjal. Ibu bisa cerita tuh ginjal Ibu seperti apa? Ginjal saya karena mungkin karena HbA1c saya kan meninggi terus ya, mungkin diabetes. Nah fungsi ginjal saya juga turun. Dan fungsi ginjal saya turun, saya juga sayang Pak, tapi fungsi ginjal saya turun. Nah memang diabetes memang biasanya fungsi ginjalnya turun Bu. Ini coba. Dia juga saya dikasih lagi obat verbalnya dia juga. Verbalnya dia dikasih lagi khusus untuk ginjal, dan ternyata ada perbaikan yang sangat luar biasa. Dan cuman sayangnya obat itu kalau dimakan malam, nah itu kita nggak bisa tidur. Nah, makanya harus pagi karena kalau makan itu bisa bikin seger banget, bikin seger sekali. Iya. Oke. Ibu itu kan sudah bertemu dokter, profesor, sudah menyampaikan ke beliau, Ibu hati-hati ya. Iya. Untuk naik gak bisa dijaga, jangan sampai turun. Karena waktu itu fungsi ginjal Ibu itu kalau normal kan 90, dia 38. Iya. Kalau di bawah 20 sudah pasti cuci darah. Artinya fungsi ginjal Ibu tidak bisa lagi berfungsi untuk mencuci darah, harus dibantu alat. Iya. Nah, jadi di bawah 20 sudah cuci darah, tidak bisa naik. Dari 38 dia minum obat yang saya kasih dia tuh, itu 42 hari naik jadi 67. Makanya dia jangan surprise. Nah, jadi saya tahu terus nggak boleh makan lagi. Terus turun karena tapi sekarang ada 50-an. Oke. Boleh. Ini menarik. Thank you for sharing, apalagi dari pengalaman pribadi ya. Mungkin saya izin untuk menanggapi sehingga nanti tidak salah kaprah, karena kalau tadi dibilang Kementerian Kesehatan tidak punya solusi sama sekali, itu mungkin nanti akan terdengar
mana mungkin gitu, karena saya yakin pasti dari Kementerian Kesehatan pun juga sudah melakukan yang terbaik dengan apa yang mereka bisa dan untuk menyehatkan masyarakat Indonesia. Makanya kan lebih banyak preventif dan lebih menggalakkan ayo dicek dan seterusnya. Ya, hanya saja mungkin ada beberapa solusi-solusi lain yang ada di masyarakat yang mungkin belum diconsider oleh Kementerian Kesehatan. Education-nya ya menurut saya education ke masyarakat yang paling sangat dibutuhkan ya. Jadi Menteri Kesehatan tuh selalu itu masih sangat kurang. Dari zaman saya dulu juga pendidikan kesehatan untuk masyarakat itu masih kurang. Tapi zaman dulu, zaman Pak Harto itu malah efektif loh, lewat posyandu, lewat itu ya. Tapi sekarang ini bahkan mulai sejak 2009 saja barangkali pendidikan langsung pada masyarakat itu masih. Iya. Jadi mungkin Ibu bisa ceritakan sederhana sekali nih, mohon maaf ya. Jadi dari segi knowledge ya, knowledge-nya mohon maaf ya masih agak kurang. Ya, knowledge-nya siapa? Dokter. Ya, pokoknya dari Ibu harus kasih tahu kan, Ibu tahu hegemoni. Ibu bisa cerita tentang hegemoni kesehatan seperti apa dari awalnya. Jadi penanganan penyakit degeneratif, Ibu kan sudah bisa cerita kepada mereka. Sudah diatur sedemikian rupa, nanti penanganan seperti ini, obatnya seperti ini. Sudah dibuat 100 tahun. Nah, itu kan harus diketahui oleh semua orang, termasuk juga oleh pemerintah kita. Nah, itu penjajahan. Oh ya, itu kenapa obat-obat herbal kita tidak bisa menjadi master di negara kita? Iya. Karena dokter-dokter, semua dokter ya, saya kan dokter ahli jantung. Saya kira semua ahli. Kita mengobatin pasien itu dengan guideline. Guideline itu biasanya berasal dari luar. Dan semua ikatan profesi semua memakai guideline itu seperti Quran lah ceritanya. Harus sesuai dengan itu. Iya. Kalau tidak bisa, kalau terjadi apa-apa bisa disebut sebagai malpraktek. Iya. Nah, inilah yang sebetulnya menurut saya kita tidak berdaulat, kita kurang berdaulat di dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Seharusnya kemajuan ilmu pengetahuan yang ada di barat, di kita mesti kaji betul mana yang cocok, mana yang tidak, dosisnya apa benar sama dengan apa itu. Nah itu masih agak kurang ya. Kalau saya nggak tahu di keahlian yang mana-mana ya, tapi hampir semua dokter kali ya. Iya. Jadi semua tuh didikte. Iya, tapi kan bukankah guideline itu memang perlu, karena kalau enggak nanti ya tadi kan semua bisa mendiagnos macam-macam dan ngasih obat macam-macam, akhirnya malah malpraktik. Kalau guideline untuk diagnostik ya oke. Tapi guideline untuk pengobatan kan kita mesti harus sesuaikan. Contohnya pada waktu COVID itu formulasi untuk mengobati orang COVID itu ditentukan oleh WHO. Dan kemudian justru ternyata setelah sekian tahun baru terbuka bahwa pengobatan itu tidak terlalu betul. Itu bukan kita yang mengatakan tidak betul ya, itu di ilmu pengetahuan barat sangat tinggi. Setelah itu, nah pada waktu itu WHO menentukan seluruh dunia pakai obat seperti itu. Iya. Nah itu salah satunya itu. Saya dulu waktu COVID saya juga heran, kenapa dokter-dokter kita kok ya kenapa tidak menganalisa dulu? Karena mungkin karena ketakutan yang disebarkan begitu kental sehingga akal sehat itu tidak ngikut gitu. Nah itulah kenapa herbal di Indonesia yang seharusnya menjadi master di negeri sendiri, menjadi tuan di negeri sendiri, tapi sampai sekarang belum bisa mempunyai kedudukan seperti itu. Dokter susah sekali untuk memberikan resep. Padahal kalau dia mau baca isinya itu apa, dan kemudian dia mau buka jurnal-jurnal ilmiah, itu semua ada. Nggak ada yang ngarang gitu. Iya.
Iya, iya. Tapi kan walaupun tidak dengan resep dokter, setiap orang bisa punya pilihan untuk mengkonsumsi yang mana yang diyakini bisa membuat kesehatannya lebih baik, termasuk juga herbal. Iya. Ya, karena kadang-kadang saya juga nggak setiap kali selalu makan obat-obat dokter ya. Jadi kalau misalnya memang ada beberapa kondisi kurang sehat, kadang-kadang saya minum herbal yang diminum atau maksudnya pengobatan-pengobatan herbal yang saya yakini nggak Tapi perlu. setelah COVID itu masyarakat lebih sadar untuk lebih dekat dengan herbal. Sampai wajah saya dipakai untuk AI itu ya, artificial intelligence, dipakai kayak saya ini kan herbal apa padahal nggak ada itu. saya hanya yang ngomong herbal paling dengan biotek, lainnya nggak ada. Oke, dipakai untuk pakai AI. Oh iya iya. Oh kalau gitu jangankan Ibu Siti, saya juga pernah muka saya diambil dibikin AI, dibilang saya punya katarak, operasi mata-mata dan ya itulah obat-obat dan lain-lain. Saya kan ahli jantung, dikatakan katanya obat prostat, kan saya diketawain sama teman-teman saya. Aduh, ya tapi kita nggak berdaya karena belum ada undang-undangnya di AI. Jadi kalau sederhananya begini menurut saya nih, yang satu mungkin kalau teman-teman siapapun termasuk kementerian yang melihat podcast ini bersyukur sekali ya. Coba kita lihat realita saja, realistically seorang Ibu Siti Fadila menggunakan obat sesuai protokol, panduan ini obat panduan. 10 tahun kok nggak beres-beres. Nah, maka saya bilang kenapa obat yang tidak bisa membereskan itu dijadikan panduan dan dibeli di pemerintah pusat daerah, itu kan sudah tidak menyembuhkan. Bahkan nanti menyebabkan kamu tambah dosis gagal ginjal. Jadi Ibu Siti itu gagal ginjalnya kalau diabetes 6,8 untuk masalah ginjal agak sedikit pengaruhnya. Yang terbesar karena minum obat-obatan itu terus-menerus itu kalau ginjal itu berbagai masalah, tapi paling besar masalah itu minum obat terus-menerus. Hampir semua obat kolesterol itu menekan ginjal. Kita harus jujur. Jadi saya berani bicara sini, tidak apa-apa ya, saya jujur. Coba buktinya betul atau tidak. Nah, jadi saya sampaikan kepada teman-teman, anggaplah di kementerian juga, kita untuk mengurangi, menekan angka diabetes itu cuma ada 3 cara. Apa? Satu tuh deteksi dini, ya cek gula darah gratis. Kemudian harus edukasi. Kadang-kadang orang tidak tahu anak kecil bisa diabetes. Iya, zaman sekarang anak muda udah diabetes, udah cuci darah. Betul. Jadi di Biotek Farmasi Indonesia ini setiap minggu ada tuh cek gula darah gratis di mana-mana. Coba cek di Instagramnya. Tiap minggu ada cek gula darah gratis. Kalau Biotek tidak buka booth, datang aja langsung ke kantor. Pak, kamu cek gula gratis. Gratis. Itu pelayanan dari Biotek. Jadi saya bilang, mohon maaf sekarang saya bilang kalau pemerintah belum mau kasih Biotek jadi besar, saya yang deteksi di seluruh Indonesia. Karena kan kita harus sayang sama rakyat tuh. 200.000 orang loh tiap tahun yang meninggal. Kalau COVID kan COVID 5 tahun meninggal cuma 160.000 orang. Ini tiap tahun 200.000 dan minum obatnya seumur hidup. Nah kalau kita bukan seumur hidup, jadi prinsipnya harus betul-betul melihat kenyataan. Protokol penanganan penyakit degeneratif itu sudah 100 tahun. Itu sama persis, dirubah cuma sedikit. Padahal dalam 100 tahun sudah banyak sekali penemuan-penemuan yang lebih applicable. Sekarang sudah ada HP, dulu belum ada HP. Belum ada AI. Sekarang sudah. Jadi kan dalam 100 tahun mereka sudah melihat, wah ini tidak efektif, sudah. Tapi penemuan-penemuan baru itu harusnya kalau di Indonesia sudah menemukan cepat-cepat diukur dan didukung, karena kan kepentingan rakyat. Selama ini yang sejujurnya yang dilihat harus pemerintah itu sadar bahwa sekolah kedokteran dulu kan sudah template. Template-nya bukan dari Indonesia, dari Amerika dan Eropa. Dan di dalamnya sudah disusupin kepentingan farmasi global. Lihat aja sendiri buktinya kan. Jadi kita itu protokol-protokol penanganan diabetes minumnya ini itu sudah dari dulu. Nah, kalau tidak efektif kenapa harus dilanjut gitu. Nah, itu sudah 100 tahun. Nah, makanya kalau seorang Ibu Siti sebagai menteri aja ikut protokol tidak beres-beres, apalagi orang-orang awam. Betul kan? Nah, ini kita edukasi ke publik dan mungkin ke pemerintah melihat kenyataan. Kami siap ya untuk selalu yang paling penting kepentingan bangsa dan negara. Kita seluruh obat kami ciptakan sendiri. Kita riset sendiri, cipta sendiri, dan cara kerjanya berbeda dari yang ada di kampus. Semua obat kita. Apa yang membedakan produk herbal dari Biotek Farmasi Indonesia dengan produk herbal lainnya yang ada
beredar di mana-mana? Nah, saya Biar saya yang jawab ya. oh ibu jawab Gini. Boleh dua-duanya juga boleh. Enggak, Saya ini menarik karena kan Karena itu apa scientific. yang membedakan? Nah, jadi gini, herbal itu ada beberapa macam. Banyak sekali juga herbal-herbal yang mengklaim bahwa bisa menurunkan kadar gula darah. Iya. Memang temulawak juga, memang makan temulawak saja juga bisa menurunkan, tapi kan tidak terukur. Iya. Nah, gini, herbal itu empon-empon itu juga herbal. Iya. Empon-empon itu daun-daunan yang kan itu dari leluhur kita. Iya. Bahwa secara empirikal sudah terbukti bahwa itu misalkan ada obat yang bisa nyembuhin masuk angin. Iya. Nah itu dan segala macam itu. Nah itu memang turun temurun gitu. Itu Iya, jamu, temulawak. Tapi empon-empon ini kan kita tidak bisa tahu dosisnya seberapa, dipakainya berapa lama, efeknya seperti apa kan. Percaya aja tuh, nanti tiba-tiba udah sembuh juga udah lupa gitu. Oke. Nah kemudian ada yang lagi OHT yang terstandar, Iya. empon-empon tapi terstandar. Oke. Nah kemudian Terstandar tuh berarti ada BPOM. sekian. Oh ada ininya, ada Ada standar persentasenya, kandungannya kandungannya terstandar. Iya. Terus kemudian ada lagi yang lebih tinggi lagi sudah diekstrak. Nah kemudian dilakukan uji klinik. Nah itu namanya fitofarmaka. Nah kemudian ada lagi itu cuma diekstrak doang. Jadi ekstrak kasaran gitu, misalkan kunyit ya ekstrak kunyitnya berapa gram, ini berapa gram gitu. Nah ada yang lebih tinggi lagi dengan bioteknologi. Nah yang produknya beliau ini adalah dengan proses bioteknologi lah, biar dia yang menerangkan di mana actionnya apa namanya itu seperti chemical compoundnya itu dia lebih diaktifkan dan side effectnya itu jauh dikurangi. Oke. Jadi lebih aman gitu. mungkin saya jelasin juga layman term saja. Iya, Kalau iya. nanti saintifik tidak mengerti lagi. Iya. Nah, jadi ada teman-teman yang sudah kuliah kedokteran, lulus dokter umum. Mereka kan nanti ada yang sekolah herbal di UI atau di Cina 3 tahun. Pulang-pulangnya jadi herbalis ataupun jadi functional medicine. Karena mereka melihat ya, mohon maaf ya, obat-obat sintetik sudah terlalu banyak terlihat efek sampingnya. Iya. Jadi mereka cari alternatif, makanya mereka bilang functional doctors gitu ya. Betul. Seperti itu. Di Singapura juga banyak tuh TCM, Betul. Nah, traditional Chinese medicine. kemudian mereka berkumpul, kan ada pabrik-pabrik bertemu dengan saya. Jadi diberitahukan ke publik begini, bahwa obat sintetik cuma bisa mengatasi gejala. Kamu darah tinggi dikasih minum, udah turun, nanti naik lagi. Tidak bisa mengatasi akar masalah. Nah, katanya herbal bisa mengatasi akar masalah, tapi butuh waktu. Nah, saya orangnya agak kritis. Berapa lama? 1 hari, seminggu, sebulan, atau 1 tahun? Sorry. Buktinya mana bahwa herbal bisa mengatasi akar masalah? Parameternya apa? Saya orangnya sangat spesifik. Sampai sekarang mereka nggak bisa jawab saya. Nah, oke, beda dengan saya ya, Biotek Farmasi Indonesia. Coba obat saya Dialens, kamu gulanya berapa? Sekarang ukur gulanya berapa? Tadinya kan kita mau cek di sini nih, 140. Silakan minum sekarang. Habis minum 90 menit kemudian cek lagi turun atau tidak. Langsung live. Jadi yang kayak tadi kan ada cek gula darah gratis, dicek. Obatnya gratis juga. Berapa? Terus kalau misalnya memang tinggi, langsung dikasih obatnya. Ya, gratis. Dan nanti 90 menit kemudian cek lagi. Oke. Turun atau tidak. Langsung bisa ada hasilnya. Langsung. Dalam waktu 90 menit. Jadi di Instagram Biotek ada aktivitas Biotek, setiap minggu pasti ada. Nanti dicek ada di mall mana. Hari ini saya nggak tahu di mall mana. Pokoknya tiap minggu pasti ada. Itu cek gula darah gratis. Coba obatnya juga gratis. Dan buktikan sendiri. Kayaknya di dunia cuma di Biotek yang berani. Jadi karena apa? Memang obat kita ini kan harusnya mau diuji klinis, ya. Uji klinis. Kalau untuk uji keamanan sudah selesai. Uji keamanan selesai. Uji klinis itu kan ada banyak tahapan. Contohnya tikusnya harus dibikin diabetes. Kayak gitu-gitu. Jadi apa? Tapi kami memberi kesempatan kepada publik menguji sendiri, karena mohon maaf ya, karena di Amerika di mana-mana kadang-kadang uji klinis bisa dimain-mainin. Nah, tapi kalau publik yang uji sendiri setiap minggu kita ada, setiap tahun tuh puluhan ribu orang sudah mencoba obat Biotek gratis. Jadi itu gratis. Publik, bahkan saya bilang sama di publik, jangan percaya Biotek, bisa saja Biotek bohongin kamu. Coba aja gratis kok. Jangan gratis, coba gratis. Jadi langsung coba.
turun atau tidak 90, bawalah sendiri aja. Dan saya jamin aman dan it will never hurt you in the long run, tidak akan menyakiti kamu jangka panjang. Itu Dialence obatnya. Jadi, dan kemudian itu perbedaan herbal. Jadi, nah contohnya saya kasih contoh ya, di dalam obat diabetes kita Dialence itu ada temulawak 0,3 gram. Jadi 300 mg 0,3 gram. Kalau 2 kapsul tuh 0,6 gram, belum 1 gram nih. Saya tantang ini 1 gram temulawaknya di Biotek. Silakan Bapak Ibu makan temulawak 2 kilo. 2000 gram, 2000 kali lipat. Dibandingkan dengan setnya 1 gram. Tidak akan menang, yang menang 1 gram. Jadi artinya tidak perlu jadi saintis, kok bisa 1 gram 2 kilo nih, 2000 gram kelas sama 1 gram punya temulawak. Artinya dia masih something in this 1 gram kan. Iya. Nah itu namanya Biotek. Jadi itu sudah yang kalau kita bahasa kasarnya sudah yang namanya bukan cuma ekstrak, ini sudah yang namanya perubahan struktur. Jadi karena ibu juga tahu, peneliti juga tahu di luar sana, yang bisa mempengaruhi sel itu bukan temulawak atau berinya. Yang bisa masuk ke sel mempengaruhi itu adalah struktur kimia. Nah di dalam temulawak itu ada ratusan struktur kimia. Struktur kimia mana? Karena temulawak kalau kita rebus minum begitu aja, nanti liver kita panas. Jadi tidak boleh kalau temulawak minum terlalu banyak. Itu bisa nah jadi itu bukan cuma ekstrak. Jadi sudah yang namanya modifikasi struktur. Ya, so we are already advanced. Sehingga selnya lebih teraktivasi gitu ya. Jadi dia itu hampir mirip-mirip kayak kita bikin bom atom. Jadi prinsipnya gini, sudah terlalu canggih. Jadi di Indonesia ini yang diteliti bahan-bahan Indonesia kan cuma bahannya bisa kunyit itu diteliti. Tapi dia belum sampai situ, belum sampai struktur, masih jauh. Di sini mungkin alatnya belum ada, teknologi juga belum ada. Jadi sudah sangat-sangat different. Jadi kalau mau buktikan yang saya sampaikan, silakan datang aja ke mall-mall Biotek, coba aja obatnya langsung sendiri, 1 kapsul, turun atau tidak. Tapi ini jadi banyak, mungkin ada beberapa pertanyaan nih. Kalau teknologinya belum ada, kalau ininya belum ada, terus gimana Biotek bisa ada? Jadi kita bahan bakunya masih import dari perusahaan-perusahaan Biotek. Nah, jadi import jadi sudah prosesnya, sudah bahan baku sudah diproses di luar di perusahaan Biotek, nanti kita gabungkan gitu. Jadi dari beberapa struktur kita gabungkan. Kalau bahasa kita structure ya. Satu yang kita gabungkan karena ada satu structure yang bisa menekan ini atau bisa mempengaruhi ini. Tapi dia mempunyai efek seperti ini. Mungkin juga ada efek kalau saya tidak tambah ini orangnya bisa rasa mual. Jadi harus ada pokoknya harus kombinasi supaya obatnya lebih wholesome gitu, lebih komplit. Dan tadi bilang spesifik ya, jadi kalau misalnya untuk diabetes ya diabetes, untuk autoimun gitu ya, bukan untuk mensupres semuanya dan akhirnya mematikan semuanya gitu. Kalau ada obat yang misalnya dia bisa untuk ginjal, bisa untuk paru-paru, bisa untuk perut, itu bohong. Karena obat kan cuma 1 gram, kok bisa pengaruh kiri kanan gitu, itu terlalu. Kecuali obatnya dibilang 1 kilo gitu ya. Nah, jadi kita harus make sense, kita harus educate people. So if ada obat atau apapun yang bisa mempengaruhi semuanya gitu, ini itu sudah impossible. Gitu. Obat itu ada pathway. Kalau dokter pasti tanya pathway-nya apa, itu seperti itu. Jalur-jalurnya pasti spesifik. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dicoba gratis, setiap minggu ada. Coba gratis. Ya gratis ya. Tapi kalau ada yang bertanya, wah nanti ada efek sampingnya nggak nih? Sedangkan kan efek samping nggak ketahuannya nggak sekarang. Kayak contohnya aja misalnya kayak vaksin. Pada saat itu belum tahu, tapi kan setelah 3 tahun 4 tahun kemudian barulah dari WHO bilang bahwa ini begini, dan seterusnya gitu. Kan baru keluar, baru tahunya 3-4 tahun, tapi kan sudah terlanjur, udah dikonsumsi. Nah kalau ini jangan-jangan nanti kayak gitu juga nggak? Jadi pada waktu pandemi COVID kan saya sudah sampaikan awal-awalnya, saya bilang ini antivirus tidak efektif, orang nggak percaya. Nanti karena kita punya antivirus ya. Nah obat-obat ini, contohnya yang saya bilang obat Regimun, istri saya sudah minum 8 tahun loh, anak saya sudah minum 8 tahun obat ini. Apa namanya tadi? Regimun. Jadi Regimun itu regulasi imun. Jadi obat kita tidak bilang gini, yang bilang meningkatkan imun, tidak. Kita itu meregulasi imun. Karena kalau orang lupus ya, teman-teman lupus ataupun dokter-dokter yang autoimun kan harus tahu ya. Kalau mungkin tidak tahu, saya sampaikan tidak boleh kan orang lupus makan bawang putih, tidak boleh makan kunyit yang meningkatkan daya tahan tubuh, malah nggak boleh. Nanti malam-malam kesakitan. Kasih 1 bawang putih 2, nanti malam-malam dia kesakitan. Itu orang-orang lupus tidak boleh makan obat yang bahan yang seperti itu. Jadi kalau misalnya dia lupus nih, kena COVID, kita kasih dia imun booster, dia cepat mati malah.
Jadi nah kita punya obat bukan meningkatkan imun, mengeregulasi imun yang tadi. Memperbaiki signalnya. Mengeregulasi imun. Jadi dia menghentikan inflamasi. Jadi kita tuh sudah terlalu banyak inflamasi di dalam. Sama memperbaiki signal. Ya, jadi prinsipnya banyak orang berkata memang harus prevention. Kalau bisa jangan minum obat. Obat kita itu tidak diminum seumur hidup. Tapi banyak hal yang tidak bisa di-prevent loh. Virus tidak bisa di-prevent. Kita jaga kesehatan gaya apapun, kalau virus di mana-mana tidak bisa dicegah. Autoimun juga sering turunan. Bukan cuma dari vaksin, turunan bisa. Lupus bisa turunan. Tidak bisa dicegah. Berbagai penyakit pun tidak bisa dicegah. Nah, jadi kalau obat kita, prinsip kita tuh mengeregulasi, regulate, tidak menekan. Sel kanker kalau ditekan, nanti kalau dia muncul dia melawan, dia akan lebih keras lagi. Jadi basically seluruh obat kita tuh punya teori saintifik. Nah, kita tidak tabu ataupun anti, nanti kan ilmu kedokteran akan sangat maju. Ada teori saintifik yang baru. Tapi prinsipnya satu, harus applicable, buktikan aja. Yang protokolnya mana, obatnya mana, before and after. Nah, kalau biotek sangat suka diuji, makanya kami kasih orang gratis nih. Dulu ada center apa kok? Pokoknya coba aja gratis, cari aja tahu di mana ada aktivitas biotek nih. Ada di hampir di seluruh mall, Tamrin City. Jadi itu kenapa kita mau edukasi publik, jangan sembarang percaya. Banyak sekali yang orang kasih testimonial tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan juga percaya sama biotek, coba aja langsung, kan gratis. You don't have to pay kok untuk coba obatnya juga nggak usah bayar. Gratis. Dan nggak ketergantungan ya, jangan nanti udah nyoba sekali, nyoba 2 kali, nanti harus minum terus. Jadi obat dialysis ini saya jamin tidak akan ada efek samping. Nah, karyawan saya yang cewek-cewek nih, kadang-kadang yang agak, mohon maaf ya, agak berat badannya agak lebih gitu ya. Nah, ini kan coba gulanya kalau normal 120 misalnya atau 110. Coba minum dialysis 1 kapsul. Turun atau tidak? Nah, kalau dia turun jadi 90, kira-kira berpengaruh ke berat badan. Cukup coba 1 bulan. Minum malam aja pas mau tidur. Nah, itu aja. Dan kemudian dia ada efek anti-cancer. Ya kan? Jadi obat dialysis ini cara kerja itu dia tuh orang kan di pankreas segala macam, kita di liver, dan kita mengregulasi faktor namanya insulin growth factor sama epidermal growth factor. Dua-dua ini pathway-nya cancer. Jadi kalau kita obat ini bisa mengregulasi dua faktor itu, dia bisa berpengaruh untuk mengregulasi cancer. Ternyata sangat kuat dia mengregulasi cancernya. Jadi memang obat-obat biotek ini, apalagi yang Ibu Siti minum yang Kefix ya. Pengalaman ya, meningkatkan fungsi ginjal kan. Nah, ini obat meningkatkan fungsi ginjal loh. Kira-kira efek sampingnya di mana? Dia malah meningkatkan fungsi ginjal. Kayak gitu. Tapi memang kalau kita untuk mendaftarkan obat apapun di seluruh dunia termasuk di Indonesia, kita harus kasih tahu efek sampingnya apa. Jadi kita juga agak pusing, apa efek samping, kita pikir-pikir dulu. Seperti, jadi kita harus, we have to name one gitu. Ya kita bilang aja kalau nanti dia punya makronis tidak boleh minum. Tapi kalau orang sakit makronis, apapun obat juga tidak bisa diminum kan. Something like that. Tapi itu obat termasuk yang harus diedukasi pada masyarakat. Harus disclaimer dong kan, harus terbuka, keterbukaan. Obat atau apa itu harus tahu side effect-nya seperti apa. Betul. Karena di Amerika misalnya gini, kalau orang hamil nih, dia minum obat saya, kita bilang ini tidak boleh untuk orang hamil misalnya gitu. Kenapa? Nanti dia lagi hamil, dia minum obat ada 10 jenis. Dia keguguran, dia akan tuntut saya juga gitu loh. Padahal bukan minum obat saya, jadi kita bilangnya tidak boleh untuk orang hamil. Untuk memprotek diri juga, something like that. Nah, jadi obat-obat kita itu obat yang menurut saya itu sangat-sangat aman. Obat antivirusnya sangat-sangat aman. You can take it every day. Tapi kekuatannya buktikan aja, kan gratis. Oke. Tapi tadi gimana? Kalau obat antivirus, kayak contohnya misalnya kayak tadi yang buat autoimun ya. Tapi kalau orang sehat nggak perlu minum dong? Kok diminum setiap hari? Saya antivirus ini gini nih. Kalau saya mau rencana keluar kota, keluar negeri, 10 hari sebelum saya sudah minum. Karena kalau kita gini, mungkin almost every day kita tuh kena virus. Tapi kalau jumlahnya kecil, tubuh kita bisa mengatasi. Jadi kalau orang bilang virus tidak bisa dibunuh itu salah. Kalau virus tidak bisa dibunuh, kita mati. Cuma masalahnya virus itu bereplikasi terus. Itu dia, bukan bilang tidak bisa dibunuh. Dibunuh oleh tubuh kita. Kalau yang di apotek atau di supermarket itu kan bukan antivirus, itu anti alergi. Nah, jadi kayak kita punya antivirus ini, saya kalau merasa sedikit aja lemah, saya sudah langsung minum dua kayak gitu. Jadi edukasi lagi kepada teman-teman, kalau kita merasa tubuh udah gak enak, itu kemungkinan gini, virus sudah masuk ke dalam tubuh,
tubuh kita lagi ngelawan. Iya. Nah kalau kita collapse atau kita kalah, sel kita collapse, kita meler. Iya. Kalau bisa jangan sampai kita kalah, karena nanti pemulihannya akan jauh lebih lama dan kita jauh lebih sengsara. Oke. Nah di luar sana tidak ada antivirus untuk pencegahan. Iya. Kenapa? Antivirus yang lain sangat-sangat keras. Antivirus umumnya sangat-sangat keras. Iya. Tapi ini you can take it every day. Iya. Tapi lebih kuat daripada antivirus yang ada. Itu saya jamin. Oke, berarti kayak vitamin dong berarti ya? Ya. Bisa disebutkan nggak? Karena kadang-kadang nih Betul. kalau saya udah, kan kadang-kadang kita tahu badan kita sendiri ya, kalau misalnya udah mau pilek, udah mau flu gitu kan, udah agak ada gejala-gejala. Biasa kok saya sih ya minum vitamin C aja banyak kan, dosis 1000 gitu. Jadi saya cerita lagi sedikit, pas ini mungkin edukasi sedikit ya. Vitamin C kan orang minum untuk apa? Untuk antioksidan kan? Iya. Antioksidan itu ada ukurannya. Jadi vitamin C 1000 mg itu ukuran namanya Oxygen Radical Absorbent Capacity, ORAC, O-R-I-C. Oxygen Radical Absorbent. Nah, itu 1000 mg vitamin C itu nilai ORAC-nya tuh paling maksimal 100. Iya. Di saya punya antivirus itu 10.000. Jadi it's like you are taking, sama seperti kamu take Viradev. Jadi hampir sama seperti kamu minum 100.000 mg vitamin C. Oke. Lebih ampuh daripada suntik vitamin C gitu ya. Yes, jadi mohon ya nanti saya takut bilang bersaing sama vitamin C, tapi bisa untuk apa namanya? Tapi rumah saya tidak ada vitamin C. Sudah terlalu situ sudah. Apa rumah sakit nggak ada vitamin C? Di rumah saya tidak ada vitamin C. Oh, di rumah sudah terlalu jauh. Oke. Terlalu jauh. Jadi kayak kita minum vitamin C 30.000 mg dengan Viradev sudah cukup. Nah itu Kalau kelebihan ada efeknya nggak kan? Contohnya kayak kalsium nih ya. Soalnya dulu zaman dulu pas lagi COVID kan, wah harus minum kalsium. Ya, biasa kan 2.000, 5.000. Ya udah saya beli aja 10.000. Cuman hati-hati ntar kebanyakan justru malah nggak baik. Fungsional dokter itu malah berani infus itu 30.000. Antioksidan, 30.000 unit loh. Antioksidan itu bermanfaat banget. Antioksidan itu bisa untuk repair. Yang repair itu antioksidan. Oke. Tapi dan nggak ada batas maksimum. Ya kalau kita minum vitamin C kan nggak boleh terlalu banyak. Tapi kalau kan ada batas tubuh bisa mengabsorbnya up to berapa gitu kan. Tapi kalau antioksidan tidak ada masalah. You have more antioksidan nggak apa-apa. Kayak kalau 10.000 nggak apa-apa lah, orangnya nggak apa-apa, is okay. Saya minum ya jangan banyak-banyak, misalkan minum 1 kaleng kan jangan paling minum 1 atau 2. Kalau saya minum yang namanya Viradev itu sudah lebih dari 10 tahun. Oke. Apa namanya? Viradev. Itu untuk apa itu? Antivirus. Antivirus. Okay. Ini betul-betul antivirus. This is really antivirus. Jadi apa? Basically ini memang melawan virus. Jadi satu-satunya antivirus yang bisa berhadapan dengan virus di luar sel. Jadi kalau sebelum sakit atau setelah sakit? Sebelum sakit. Nah, kalau Pak Anu kan kalau mau pergi ke luar negeri misalkan dia makan itu. Betul. Tapi kalau sudah terjadi flu gitu apa bisa? Lebih cepat Viradev. Ibu kan udah pernah coba. Jadi karena gini, satu nih yang saya bilang, kalau kita virus masuk ke dalam tubuh belum masuk ke dalam sel, itu kita belum terinfected. Iya, so kita perangin dulu aja gitu jadi semua antivirus yang ada itu menunggu virusnya sudah masuk ke dalam sel, baru mereka menekan selnya supaya virus tidak bisa bereplikasi. Tapi tidak bisa menekan virus supaya tidak bisa masuk ke dalam sel. Cuma Viradev yang bisa. Yang itu disampaikan oleh Profesor Iris Rengganis yang ketua Perhimpunan Alergi Imunologi, bahwa ini kok lebih awal lagi dia menanganin. Makanya kalau kita keluar negeri itu tidak mungkin saya tidak bawa Viradev. Anak saya yang sekolah dulu saya cuma tanya dia, kamu ada bawa Viradev gak? Itu yang saya paling concern, karena kalau ada virus itu Prof Iris saja nggak berani keluar kalau tidak di Viradev. Oke. Menarik nih. Informasinya thank you. Saya jadi bisa punya alternatif untuk ntar dicoba, karena buat saya selalu vitamin C. Ya, selain vitamin C, tapi kan vitamin C vitamin cinta. Yang menjaga kesehatan. Karena beneran biasa kadang-kadang kalau saya vitamin C itu at least cukup ya, at least kalau yang misalnya kayak udah pilek-pilek dikit atau nggak mungkin badan nggak itu, biasa saya selalu ya memang konsumsi vitamin C sih. You will try the Viradev. It's very different. Too much differentnya, jauh. Nanti saya kasih. Coba aja. Oke. Siap. Oke. Tapi lagi-lagi ini adalah proses edukasi. Saya juga tidak mengendorse produk apapun, tapi ini menjadi informasi yang mungkin siapapun yang menonton bisa dicek sendiri, bisa dipelajari sendiri, dibuktikan sendiri juga, karena kan semua ini kan pasti kan ada researchnya juga, ada hasil, maksudnya ini kandungannya untuk apa, fungsinya untuk apa gitu. Jadi ya
lebih banyak knowledge, jadi orang pun juga jadi lebih tahu dan cek sendiri aja dan coba sendiri gitu ya. Preventif. Yes. Iya, oke. Terakhir berarti kalau misalnya ada yang ingin disampaikan untuk yang nonton hari ini, apalagi semua orang pasti concern tentang kesehatan kita masing-masing ya, apalagi ya seiring dengan berjalannya waktu gitu kan, kita juga sibuk kerja, tapi kan jangan sampai kita juga meneglect kesehatan kita sendiri gitu. Nah jadi mungkin terakhir dari Pak Tony dan juga dari Ibu Siti. Ibu dulu ya? Dari Ibu dulu, ya. Kalau saya kan sebagai mantan Menteri Kesehatan, tentu saja saya punya harapan bahwa herbal itu bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Dan itu saya kira kalau kita diamkan saja, swasta sendiri juga akan berat. Saya menghimbau pada pemerintah untuk lebih mensupport produk-produk seperti ini gitu, karena ini merupakan suatu karya anak bangsa ya, supaya kita bisa mandiri di bidang ekonomi, mandiri di bidang kesehatan itu sangat penting, karena sekarang kesehatan itu menjadi ujung tombak dari ekonomi. Jadi ya kita mesti harus mulai sekarang, bahkan sekarang sih walaupun sudah terlambat tapi daripada tidak sama sekali. Nah itu pemerintah harus sangat mensupport dari segi kebijakan, dari segi perlindungan. Ya kita harus melindungi pasar kita juga, pasar sendiri juga. Kalau untuk domestik saya kira suatu ada peningkatan yang sangat luar biasa setelah COVID ya. Kesadaran masyarakat sudah banyak pada herbal. Orang-orang tuh cari herbal sekarang, bukan obat-obatan kimia. Dan tinggal pemerintah yang harus mengulurkan tangannya, bagaimana melindungi produk-produk seperti ini, bagaimana mensupport dan sebagainya. Saya kira itu saja. Dan mudah-mudahan masyarakat semakin sadar bahwa kita itu mempunyai herbal-herbal yang turun-temurun dari nenek moyang kita, dan nyatanya masih ada kita, berarti kan nenek moyang kita dulu sehat-sehat gitu bisa menurunkan kita. Oke, itu aja. Back to nature ya, jadi mengurangi bahan-bahan kimia yang memang diproduksi oleh manusia gitu ya. Basically kalau saya tuh sederhana sekali sih. Tujuan saya tuh sebenarnya kami itu yang paling penting itu menyehatkan bangsa dan negara. Komersial tuh belakangan. Jadi tapi menurut saya pemerintah juga harus melihat dengan mata terbuka, hati terbuka ya. Jika ada sesuatu yang betul-betul lebih applicable, lebih baik dan bisa lebih menyelamatkan bangsa kita sendiri, harus dilihat dengan baik dan harus cepat-cepat didukung. Kalau nggak kita capek nih, kita berjuang, tujuan kita mau menyehatkan bangsa, tapi pemerintah malah mungkin tidak mendukung atau bagaimana ya. Itu harus cepat-cepat dilihat. Biotek itu sudah menciptakan lebih dari 1.000 jenis obat. Dan apapun yang kami keluarkan, itu saya jamin efikasi keamanannya melebihi obat farmasi global. Silakan diuji aja. Nah, pemerintah kan punya tempat pengujian seperti Badan Riset dan Inovasi Negara, BRIN. Nah, kalau kita contohnya obat Dialens itu kan bisa untuk kanker payudara ya. Kalau orang punya benjolan di payudara tuh, jangan dulu diangkat dulu. Coba aja Dialens 3 bulan, hilang atau tidak. Daripada diangkat di kemo, ya kan? Nah, jadi ini kan kalau diuji untuk kanker payudara 5 tahun, diuji untuk kanker ovarian 5 tahun dengan protokol sekarang, diuji untuk kanker usus 5 tahun. Nanti menguji gitu kan butuh waktu dan biaya dan tenaga dan betul-betul butuh dukungan. Ya. Nah, menurut saya Badan Riset Negara ini atau Kemenkes dan BPOM bisa mendukung untuk pengujian. Tidak perlu lagi penelitian untuk menemukan saya sudah temukan obatnya, saya sudah ada. Tinggal diuji klinis supaya bisa dibuktikan, karena uji klinis ini kan nanti bisa digunakan sampai ke luar negeri. Nah, tinggal diuji itu kita minta pemerintah melihat. Saya kalau ada melihat podcast ini melihat ya silakan kita diuji ini obatnya. Saya jamin keamanan kan bisa diuji tuh. Ya, secara dengan protokol SOP sesuai di komite-komite di universitas. Silakan diuji supaya apa? Supaya kita lebih cepat punya obat sendiri. Karena selama ini kan obat-obat itu dari luar. Apalagi pengalaman COVID kemarin sudah membuktikan, mohon maaf sekali, bahwa Indonesia tidak siap untuk menghadapi pandemi. Dan pandemi itu bisa kapan saja terjadi. Ya kan, jadi nanti perang kan tidak lagi pakai
pakai bom-bom ya, menurut saya ya. Iya. Tinggal bawa aja virus dengan pakai lipstick, tidak mungkin bisa terhindar kalau kita mau diserang virus. Nah, yang kita bisa lakukan apa? Ya kita harus punya obat sendiri. Nah, jadi itu pengalaman kita mengajarkan kita supaya kita bisa cepat-cepat mandiri. Bagaimana bisa cepat mandiri? Harus bisa menciptakan obat sendiri. Nah, kalau sudah ada perusahaan yang seperti kami, perusahaan harus cepat-cepat melihat, kalau enggak negara luar melirik kita gitu kan, seperti itu. Jadi kami, apakah kita pergi ke Vietnam, mereka sudah undang kita ke sana kan, tapi jiwa Indonesia kita kan masih kental. Makanya kita bertemu, Bapak masih mau atau enggak? Kalau enggak, betul-betul kita capek nih. Nah, harus kita didukung supaya kita bisa mewujudkan cita-cita kita. Kita harus mandiri di semua sektor, termasuk obat-obatan. Itu yang saya perlu sampaikan, dan mungkin mudah-mudahan didengar ya oleh teman-teman semua ya. Makasih. Iya, moga-moga didengar dan mungkin ada tindak lanjutannya ya. Betul, karena kan tadi siap diuji. Siap kapanpun. Hari ini pun boleh. Udah diajukan belum untuk tolong diuji gitu? Obat kita yang sudah diuji itu Regimun. Jadi dulu ya, mohon maaf, kita ada dapat bantuan sedikit dari ibu kepala BPOM. Untuk uji keamanan sudah. Jadi uji keamanan untuk misalnya di tikus 500 gram, 3 bulan tidak mati, 1000 gram. Lama banget Bu ya. Paling maksimal berapa? 5.000 aja. Daripada 3 bulan aman. Aman sedikit. Karena saya sudah sangat yakin obat saya sangat-sangat aman gitu. Nah, kemudian tikusnya mau dibikin lupus, caranya bagaimana? Tikus mau dibikin lupus. Nah, karena harus sakit dulu baru dikasih obat, baru dicek gitu ya. Nah, jadi yang terbukanya gini, mudah-mudahan teman-teman, bukan saya mau mengkritik ya. Saya cinta banget dengan anggaplah BPOM juga, karena itu kan seperti ibu dan bapak kita. Contohnya, saya ada masukkan bahan namanya cranberry. Mohon maaf, di kulkas saya hampir setiap hari ada cranberry. Kalau biasa kan dari Amerika pasti bawa tuh cranberry yang untuk panik. Kadang-kadang saya taruh di selai kan, makan cranberry kan. Every day is in my fridge gitu. Ada di kulkas saya gitu. Itu sudah turun-temurun di luar negeri. Nanti mohon maaf ya, di BPOM, di database kita nggak ada cranberry, tolak. Jadi cuma mau yang ada di Indonesia aja. Tapi di Indonesia, mohon maaf, penelitiannya saat ini, ibu bapak, itu kan belum penelitian sampai ke struktur kimia, cuma kunyit itu, jadi belum sampai ke situ. Nah jadi kalau satu saat mungkin mudah-mudahan ada dia punya equipment mesin yang seperti yang sudah canggih-canggih, itu mungkin bisa. Tapi penelitian itu diperlukan waktu yang sangat-sangat lama. Kita teliti puluhan tahun, bukan 1-2 tahun. Iya. Gitu loh. Untuk membuat satu struktur aja itu butuh bisa 7-8 tahun gitu. Nah jadi sudah kita temukan, dulu sudah kita uji di, mohon maaf, subjeknya orang-orang bule ya. Tapi kan ya prinsipnya ya harus lebih terbuka gitu. Kalau memang sudah turun-temurun obat ini, misalnya turun-temurun blueberry nih, kita kan bukan tidak mungkin sih. Kita kalau disuruh tanam blueberry sini kayak agak sulit gitu loh. Nah jadi memang harus lebih terbuka dan melihat. Tapi ini kan ciptaan kita nih. Untuk gabungan-gabungan itu di dunia belum ada. Nah, kalau dilihat saja, dan saya akan berdiri di depan obat saya, ada apa-apa saya bertanggung jawab. Jadi saya siap kapanpun diuji. Nah, pemerintah dengan keberanian seperti ini, ya mudah-mudahan pemerintah kan mau mendukung ya, supaya kita mandiri aja, jangan lagi tergantung. Ini bisa menghemat negara ribuan triliun. Per tahun bisa ribuan triliun dan membawa devisa ribuan triliun. Itu mohon maaf lebih besar daripada banyak BUMN. Karena obat-obatannya sangat-sangat besar. Kalau sekian banyak itu ribuan triliun. Dan bisa diekspor, kan seperti itu. Jadi tinggal dukungan pemerintah mau seperti apa. Jauh lebih besar daripada hampir seluruh utama yang ada di sini. Tinggal dipikirkan betul atau tidak. Yang saya sampaikan ke teman-teman negara, mungkin Pak Prabowo juga dengar, ini sangat-sangat besar sekali. Dan kalau bisa memang kita minta ya diberi kesempatan untuk membuktikan dan bisa memberi sumbangsi yang sangat-sangat besar kepada negara. Siapa orang yang paling berpengaruh untuk bisa membantu ini? Ya sudah pasti Pak Prabowo. Presidennya kan mungkin Pak Ahaye juga bisa. Itu kan Kementerian Infrastruktur. Ya jadi prinsipnya memang yang penting punya niat yang baik kan. Kalau bayangkan perusahaan kita tuh akan jauh lebih besar daripada Toyota. Jauh. Karena Toyota kan jual mobil banyak sekali, banyak merek, orang banyak pilihan. Tapi kalau orang sudah tahu obat yang seperti ibu minum Dialens, coba ibu kepikir kalau ibu punya keluarga yang sakit diabetes, mau kasih obat apa ya kalau bukan Dialens. Sudah tahu kan,
Dan ini yang diabetes di seluruh dunia besar sekali loh. Di Cina bisa 200 juta. 1 juta aja sudah 2 triliun di Cina. Jadi sangat-sangat besar. Dan ingat, kita ribuan produk. Dan ini semua tinggal dijalankan, itu kan seperti itu. Potensi ekonomi sangat-sangat besar. Iya. Iya. Thank you for sharing. Semoga message-nya bisa tersampaikan. Buat semua yang udah nonton juga mohon dicerna sehingga message-nya juga bisa dicerna dengan baik dan dicek sendiri aja kebenarannya. Betul. Gitu. Oke. So thank you sekali lagi. Terima kasih. Sukses selalu, sehat selalu untuk Ibu Siti dan juga untuk Pak Tony. Dan Tuhan berkati selalu pastinya. Tuhan berkati. Thank you. Thank you. Yes. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.